Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Attananje piyangjanya nanang papena sangyuje nahitang sulabang hoti sukang duka dakarina. Jika seseorang mengetahui bahwa dirinya lah yang paling ia cintai, maka janganlah berasosiasi dengan kejahatan, karena kebahagiaan sesungguhnya sangat sulit diperoleh bagi ia yang melakukan kejahatan. Yang saya hormati para Rama-Ramani, kepada Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang berbahagia, selamat pagi semuanya. Terpujilah Sang Buddha. Namo Buddhaya. Pagi hari ini merupakan kebahagiaan kita semua, karena kita bisa berkumpul di Wihara Dharmaratna ini untuk kembali melakukan kebajikan, menghormat kepada yang patut dihormati, Buddha, Dhamma, dan Sangha, mengingat kembali apa yang telah disabdakan oleh Sang Buddha dengan membacakan parita, membacakan sutta, dan juga mendengarkan Dhamma di sana. Semua itu adalah kebajikan yang memang kita semua patut untuk mengembangkan. Dan pagi hari ini juga merupakan pagi yang spesial karena tidak hanya ini adalah hari Minggu, tetapi juga pagi ini juga dalam rangka kita semua memperingati ulang tahun ke-31 Wihara Dharmaratna. Dan pagi ini juga satu hari menyambut Uposatha. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian bisa melihat kami para biku samnera sehari sebelum Uposatha biasanya sudah tercukur gundul. Ini sudah kelihatan bahwa besok adalah hari Uposatha. Sehingga hari ini kami para biku terutama Sangha Theravada Indonesia mencukur seluruh rambut kepala kami. Nah, sehingga pagi ini adalah hari yang spesial bagi kita semua. Dan berkenaan dengan Wihara Dharmaratna dan dalam rangka ulang tahun ke-31, tentunya kita semua diingatkan bahwasanya berdirinya Wihara Dharmaratna tentunya oleh para penggagas, oleh Bhante Abhayananda, oleh para penggagas lainnya, tentunya memiliki satu tujuan. Tujuannya adalah agar Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian umat Buddha bisa mengenal Dhamma lebih baik. Berdirinya wihara, setiap wihara sesungguhnya tidak hanya Dharmaratna saja, tetapi setiap wihara didirikan agar umat Buddha bisa mengenal Dhamma lebih baik. Dan tujuan mengenal Dhamma lebih baik juga tidak lain adalah kita semua yang mengenal Dhamma dengan baik, kemudian bisa mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, adalah supaya kita hidup bahagia. Dengan kata lain, berdirinya Wihara Dharmaratna adalah supaya kita semua bisa mendapatkan kebahagiaan. Dan ini adalah kebahagiaan yang sebenarnya. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kalau kita semua berbicara tentang kebahagiaan, tentu kita sebagai manusia, bahkan setiap makhluk
tidak ingin satupun makhluk yang hidupnya menderita. Kita semua makhluk pasti ingin hidup bahagia. Kita semua makhluk, termasuk kita manusia, ingin hidup dalam keadaan damai, bahagia, tidak mau menderita. Tetapi kalau kita melihat ke dalam diri kita masing-masing, walaupun kita semua tahu bahwa kita ingin bahagia, tetapi sesungguhnya kebahagiaan apakah yang sebenarnya selama ini kita cari? Kebahagiaan apakah yang sebenarnya selama ini kita selalu mengumpulkan? Dan kalau kita mau jujur, kebanyakan dari kita selalu mencari kebahagiaan yang sifatnya duniawi, kebahagiaan yang sifatnya masih indrawi, kebahagiaan yang masih berasosiasi dengan panca indera. Yang kita inginkan adalah kalau bisa hidup berkecukupan, cukup sandang, cukup materi. Kalau bisa tidak berkecukupan saja, melimpah dalam materi. Kalau bisa kita hidup memiliki nama yang baik, terkenal, menjadi populer. Kalau bisa, apapun yang kita inginkan berkenaan dengan kesenangan indrawi, apakah berkenaan dengan mata, telinga, hidung, lidah, jasmani, semua yang kita inginkan, kita memperolehnya. Itu yang kalau kita perhatikan selama ini kebanyakan dari kita hanya ingin mendapatkan kesenangan indrawi. Bagi mereka yang tidak punya pekerjaan, inginnya adalah punya pekerjaan. Agar apa? Agar mendapatkan apapun yang dia inginkan. Bagi mereka yang tidak punya kekayaan, inginnya mendapatkan kekayaan supaya yang dia inginkan berkenaan dengan indrawi bisa diperoleh. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kalau boleh jujur, sejak kita mendapatkan apapun yang kita inginkan berkenaan dengan kesenangan indera, apakah benar-benar kita mendapatkan kebahagiaan yang betul-betul bisa kita pertahankan? Kebahagiaan yang tidak akan pernah lenyap dari kehidupan kita dengan kita mendapatkan kesenangan indera? Ternyata tidak. Dalam kehidupan kita tidak bisa memungkiri, kita pun juga seringkali mendapatkan kegagalan. Seringkali kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Akan tetapi kita pun juga harus jujur, banyak sekali keinginan-keinginan yang kita inginkan berkenaan dengan indera kita yang juga sudah kita peroleh. Dalam kehidupan kita tidak berbicara kehidupan yang lampau, kehidupan sekarang saja. Banyak sekali keinginan-keinginan kita yang sebenarnya sudah kita peroleh. Akan tetapi apakah setelah mendapatkan apa yang kita inginkan, kita betul-betul bisa mempertahankan kebahagiaan tersebut? Ternyata tidak. Semuanya hanya sekedar lewat, bersifat sementara. Dan ternyata apapun keinginan yang memberikan kebahagiaan yang sifatnya indrawi ini, ternyata kita tidak pernah merasa puas. Kalau kita rasakan, kita mau jujur, kita tidak pernah merasa puas dengan apapun kesenangan yang diperoleh berkenaan dengan indrawi. Itulah kenapa suatu kali ada seorang Bante pada zaman Sang Buddha bernama Bante Ratapala. Beliau adalah seorang Bante yang berasal dari keluarga besar, keluarga terpandang, keluarga yang sebenarnya memiliki banyak kekayaan. Tetapi kemudian ketika masih muda, ia memutuskan untuk meninggalkan kehidupan berumah tangga, menjadi seorang biku.
Dan di tempat beliau berada ada seorang raja yang masih punya hubungan baik dengan ayah dari Bhante Radapala. Menemui Bhante Radapala dengan takjubnya, dengan kagumnya, dan bertanya, kenapa Anda masih muda? Anda berasal dari keluarga terpandang, Anda berasal dari keluarga yang sebenarnya keluarga kaya, tetapi kenapa meninggalkan kehidupan berumah tangga kemudian menjadi seorang biku, seorang pertapa yang hidup lebih sederhana? Bhante Radapala menjawab, salah satu jawabannya adalah Unnoloko Adito Tanhadaso. Kenapa belum meninggalkan kehidupan berumah tangga yang penuh dengan kemewahan? Karena apa? Yang namanya manusia ini itu selalu merasa kurang. Unnoloko artinya dunia ini selalu merasa kurang, manusia ini selalu merasa kurang. Seberapapun kesenangan indrawi yang telah diperoleh selalu merasa kurang. Atito tidak pernah merasa puas. Walaupun sudah mendapatkan sebanyak apapun berbagai macam kesenangan indera, ternyata kita manusia ini tidak pernah merasa puas. Dan bahkan kalau hidup kita hanya digunakan untuk mengejar kesenangan indrawi, pada akhirnya kita menjadi budak dari kesenangan indrawi itu sendiri, budak dari keinginan kita sendiri, tanhadaso. Dan kalau sudah demikian, kita tidak akan pernah menjadi bahagia, karena kita tidak pernah puas, kita selalu merasa kurang, kita diperbudak oleh keinginan kita sendiri, kita menjadi menderita sendiri. Dan itu adalah sesuatu yang alaminya. Kalau seseorang hanya mengejar, mengukur kebahagiaan dari sekedar kesenangan indrawi, kepuasan tidak akan pernah diperoleh. Barangkali seseorang yang mungkin ia tidak pernah memiliki sepeda ontel, sepeda biasa yang diontel. Kalau zaman sekarang mungkin ya sudah jarang, masih ada, tetapi tidak seperti kalau zaman dulu. Sepeda ontel itu sangat berharga. Seseorang yang tidak punya sepeda ontel mungkin dia akan berpikir kalau dia mendapatkan sepeda ontel pasti dia bahagia, karena itu yang diinginkan, yang diidamkan. Dan dengan usaha keras dia bekerja, dia mendapatkan sepeda ontel. Kira-kira kalau seseorang mendapatkan sepeda ontel karena dia ingin mendapatkan sepeda ontel, dia bahagia tidak? Ketika mendapatkan, pasti bahagia. Tetapi apakah kebahagiaan yang dia miliki itu akan terus bertahan, berlanjut, tidak pernah lenyap? Dia bahagia, tetapi sifatnya juga sementara. Setelah beberapa hari, mungkin 1 minggu, 2 minggu, menjadi rutinitas. Kebahagiaan yang awalnya diperoleh akan lenyap, dan bahkan keinginan yang lain akan muncul. Coba kalau saya memiliki motor misalnya, sepeda ontel yang tadi memberikan kebahagiaan sekarang lenyap, keinginan muncul yang lain. Coba kalau sekarang memiliki sepeda motor, dengan usaha keras barangkali dia memperoleh sepeda motor. Apakah dia bahagia dengan dia memperoleh sepeda motor? Dia bahagia, tetapi juga sifatnya sementara. Setelah beberapa saat, kebahagiaan yang dia peroleh juga akan lenyap. Keinginan yang lain akan muncul. Coba kalau kemudian ia mendapatkan mobil. Kalau mendapatkan mobil, pasti dia akan bahagia. Dan ternyata benar, dengan usaha keras dia mendapatkan mobil yang dia inginkan. Dan apakah dia bahagia? Ya memang untuk sementara waktu dia bahagia,
Tetapi selanjutnya dia akan menjadi biasa, menjadi itu sebagai rutinitas saja. Rasa bosan juga akan muncul. Kebahagiaan, kepuasan yang awalnya dia miliki juga akan lenyap. Dan keinginan yang lain akan muncul. Dan akan terus demikian, tidak pernah yang namanya kebahagiaan yang muncul dari kesenangan indrawi itu akan bertahan. Dan ini hanya satu hal, dan semua hal yang berkenaan dengan kesenangan indrawi itu tidak akan bisa dipertahankan. Dan kalau seseorang hidupnya hanya untuk mengejar kebahagiaan yang muncul dari kesenangan indrawi, maka tidak akan pernah merasa puas. Sang Buddha pernah memberikan nasihat kepada seorang biku. Ada seorang biku yang pada waktu itu melihat seorang wanita yang cantik, dia tergila-gila sampai tidak mau makan, tidak mau minum, hanya memikirkan wanita tersebut. Akhirnya biku tersebut dibawa kepada Sang Buddha, diberi nasihat yang intinya adalah apapun kesenangan indrawi ketika dikejar, dicari, dikumpulkan, tidak akan pernah memberikan kepuasan. Seseorang tidak akan pernah puas hanya dengan kebahagiaan yang muncul dari indrawi. Dan bahkan beliau, Sang Buddha, pernah menceritakan peristiwa yang terjadi ketika beliau masih sebagai seorang bodhisattva. Pernah beliau terlahir sebagai seorang raja bernama Raja Mandata. Dan Raja Mandata ini bukan raja sembarangan, beliau adalah bodhisattva. Dan beliau adalah juga seorang Raja Cakrawati, Raja Dunia. Yang kita tahu bahwa seorang Raja Dunia, Raja Cakrawati, adalah seorang raja yang memiliki keistimewaan karena raja demikian memiliki 7 permata. Permata gajah, permata kuda, yang keduanya bisa terbang, dan permata berlian, yang dengan permata berlian ini bisa pergi kemana-mana dengan kekuatannya. Bahkan seorang raja juga punya permata wanita, Itiratana, permaisuri, dan permaisurinya juga seorang yang cantik jelita, seorang Janapada Kalyani, atau seseorang yang paling cantik. Bahkan sampai kalau zaman sekarang seseorang secantik apapun pasti bau mulutnya tidak sedap. Tetapi seorang Janapada Kalyani, seorang Itiratana, bahkan dari bau mulutnya keluar bau terate. Tidak perlu diberi apa itu, parfum atau apa gitulah, fresh atau apa itu kan. Dan Raja Mandata ini juga karena kebajikannya, beliau seorang bodhisattva, punya kekuatan. Begitu kedua tangannya dibenturkan, mengepalkan, dibenturkan, itu akan turun hujan permata setinggi 1 denggul. Nah, itu dikatakan dalam kitab Jataka. Entah ini benar atau tidak. Dan Raja Mandata ini juga punya kekuatan, bahkan bisa pergi ke alam dewa. Nah, ketika hidup sebagai manusia dan menjadi seorang raja dengan kebahagiaan yang sedemikian rupa, dia tidak pernah puas, tidak merasa puas, kemudian bertanya kepada para pengawalnya, ada tidak kebahagiaan yang lebih dari kebahagiaan manusia? Kemudian para pengawalnya, penasihatnya mengatakan, oh ada, yaitu ketika seseorang berada di alam Catu Maharajika. Itu adalah dewa yang paling rendah. Nah, Raja Mandata ini punya kekuatan. Dengan maniratana atau dengan berlian atau permata berlian itu, ia bisa masuk ke alam dewa Catu Maharajika. Sampai di sana disambut oleh para dewa di sana, dan dengan kekuatannya dia menjadi raja di sana. Bayangkan, manusia jadi raja di alam dewa Catu Maharajika.
Dan setelah sekian lama memerintah di alam Catu Marajika, dia tidak pernah puas. Kemudian bertanya, ada tidak kebahagiaan yang lebih daripada Catu Marajika? Nah, para dewa di alam Catu Marajika mengatakan, oh, ada sang raja, yaitu alam Dewa Tawatingsa. Nah, dia pergi ke alam Tawatingsa, bertemu dengan Raja Saka di sana sebagai raja dewa di alam Tawatingsa, dan separuh alam Tawatingsa dikatakan diberikan kepada Raja Mandata, dan dia menguasai separuh alam Tawatingsa. Dan sampai berturut-turut bergantian 36 Raja Saka yang memerintah alam Tawatingsa, dia tetap memerintah di sana karena dia punya umur yang sangat panjang. Jadi kalau manusia itu dikatakan memiliki umur yang tidak terbatas, bisa berjuta-juta tahun. Raja Mandata ini punya umur yang sangat panjang. Bahkan kalau dihitung alam Tawatingsa itu dihitung itu satu yaitu Dewa Saka ini bisa berumur, kalau dibandingkan dengan umur manusia itu 36 juta tahun. Dan Raja Mandata ini berturut-turut memerintah sampai pergantian 36 Dewa Saka. Berarti umurnya sangat panjang. Tetapi dengan kebahagiaannya demikian, dia tidak puas. Sampai suatu kali dia berniat untuk membunuh Raja Saka, Dewa Saka, supaya seluruh alam Dewa Tawatingsa bisa dia kuasai. Namun dia tidak berhasil. Bahkan karena pikiran jahatnya inilah kemudian kekuatannya melemah dan dia harus mengakhiri hidupnya. Akan tetapi tubuh manusia dikatakan tidak bisa meninggal di alam dewa. Akhirnya dia katakan jatuh kembali ke alam manusia dan meninggal di alam manusia. Dan sebelum meninggal dia memberitahukan kepada manusia bahwasanya bahwasanya nafsu keinginan, kesenangan indrawi tidak pernah terpuaskan. Seberapapun seseorang mendapatkan berbagai macam kesenangan indrawi, itu tidak pernah memberikan rasa puas. Dan ini dicontohkan oleh bahkan Bodhisattva sendiri. Sebagai seorang Raja Mandata telah menguasai alam manusia, menguasai alam Catu Marajika, bahkan menguasai separuh dari alam Dewa Tawatingsa, tetapi tidak pernah merasa puas. Dan itu akan terus berlanjut. Karena apa? Kesenangan indrawi ini boleh dikatakan diberatkan seperti kalau seseorang haus, kemudian meminum air garam. Dipikirnya dengan meminum air garam rasa hausnya akan lenyap. Memang untuk sementara sepertinya rasa hausnya lenyap, tetapi semakin dia minum air garam semakin dia akan menjadi haus, dan akan terus demikian. Kesenangan indera tidak bisa memberikan rasa puas yang sejati. Maka Sang Buddha juga menyampaikan di banyak khotbah beliau, apa sada kama bikawi bahu duko bahu upayasa adi nawo bawa bio, bahwa kesenangan indera ini hanya memiliki sedikit kepuasan. Apa sada artinya sedikit kepuasan, dan bahkan penderitaan yang diperoleh karena seseorang mengejar kesenangan indrawi itu jauh lebih besar. Keputusasaan akan muncul jauh lebih besar. Dan bahkan jauh lebih besar lagi adalah bahaya yang bisa muncul karena seseorang hanya hidup mengejar kesenangan indera. Bahayanya lebih besar. Mengapa demikian? Karena seseorang yang hidup hanya untuk mengejar kesenangan indrawi, yang pertama bisa memunculkan berbagai macam kotoran batin. Kalau kita mengukur kebahagiaan itu dari apa yang kita peroleh, apakah itu materi, kekuasaan, popularitas,
atau hal-hal yang sifatnya eksternal, yang itu tidak lain adalah kesenangan yang bersifat indrawi, kalau ukurannya demikian, kebahagiaan yang kita peroleh ini akan sangat rentan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, memang kita bahagia. Tetapi ingat bahwa itu sifatnya tidak kekal dan pasti akan berpisah dari kita. Dan ketika perpisahan itu terjadi, maka kita akan menderita. Dan selama kita mengukur kebahagiaan itu dari kesenangan indera, kita akan terus diombang-ambingkan oleh suka dan tidak suka. Ketika mendapatkan, kita suka, kita bahagia. Begitu kita tidak mendapatkan, kita menderita, kita tidak suka. Dan yang kedua adalah ketika batin kita diombang-ambingkan oleh suka dan tidak suka, karena berbagai macam kotoran batin, maka kita cenderung untuk melakukan apapun untuk mendapatkan kesenangan-kesenangan yang kita inginkan, bahkan ketika harus melakukan kejahatan. Kejahatan dilakukan hanya untuk memenuhi berbagai macam keinginan kita. Dan ini sangat bahaya, karena dengan kejahatan yang dilakukan, penderitaan tidak hanya muncul di kehidupan sekarang, bahkan akan muncul setelah kematian. Itulah kenapa appasadakama bahuduko bahupayasa adi nawo bawabio, bahwa kesenangan indera ini hanya memberikan sedikit kepuasan, tetapi bahaya yang muncul dari itu jauh lebih besar. Karena apa? Seseorang bisa melakukan berbagai macam kejahatan hanya karena ingin mendapatkan kebahagiaan yang sifatnya indrawi. Pernah seorang dewa datang kepada Sang Buddha dan bertanya. Dia mengungkapkan satu fakta. Sesungguhnya tidak ada satupun manusia, dan bahkan para dewa, bahkan naga, Gandhaba, Kumbanda, tidak ada satupun makhluk yang sebenarnya ingin hidup menderita, yang ingin mendapatkan permusuhan atau saling memusuhi satu sama lain, yang ingin mendapatkan konflik satu sama lain. Tidak ada. Akan tetapi walaupun seseorang, manusia, para dewa ingin hidup damai, tenang, tidak ingin konflik satu sama lain, tidak punya permusuhan satu sama lain, tetapi kenapa? Permusuhan masih ada, konflik masih ada, pertengkaran masih ada, berbagai macam penderitaan masih ada. Kenapa bisa terjadi demikian? Datang kepada Sang Buddha dan bertanya, alasannya apa? Walaupun kita tidak ingin konflik, tidak ingin punya permusuhan, tidak ingin menderita karena konflik dan permusuhan, kenapa semua itu masih terjadi pada kita? Sang Buddha mengatakan, itu semua disebabkan karena seseorang masih memiliki Isa Macarya. Isa adalah iri hati, Macarya adalah kekikiran. Karena masih memiliki iri hati dan kekikiran, maka seseorang akan terus memunculkan permusuhan, memunculkan konflik, memunculkan pertengkaran, pada akhirnya menderita. Dan kenapa iri hati dan kekikiran itu muncul? Ternyata Sang Buddha menyampaikan dua hal ini muncul karena seseorang masih diombang-ambingkan oleh suka dan tidak suka, oleh biya dan apiya, oleh kesukaan dan ketidaksukaan. Karena seseorang batinnya diombang-ambingkan oleh suka dan tidak suka, maka muncullah iri hati. Ketika apa yang disukai ternyata tidak diperoleh, itu diperoleh oleh orang lain, bukannya kita memunculkan mudita cita,
memunculkan rasa bahagia, yang dimunculkan adalah iri hati. Karena kita suka dengan sesuatu tapi tidak diperoleh oleh orang lain, diperoleh oleh tetangga kita, diperoleh oleh teman kita, muncullah iri hati. Dan ketika kita memperoleh apa yang kita inginkan, kita lekati di sana, yang muncul bukannya kita berbagi untuk memberikan kebahagiaan yang kita peroleh untuk orang lain juga, tetapi justru yang kita munculkan dalam batin kita adalah kekikiran, tidak mau berbagi. Jadi apa yang kita sukai kalau kita peroleh kita menjadi kikir, dan apa yang kita sukai kalau kita tidak memperolehnya kita menjadi tidak suka, dan bahkan ketika diperoleh oleh orang lain kita menjadi iri. Dan kalau sudah ada iri hati, sudah ada cemburu, sudah ada kekikiran, yang terjadi adalah permusuhan, yang terjadi adalah pertengkaran, yang terjadi adalah konflik, dan pada akhirnya apa? Penderitaan. Suka dan tidak suka. Dan apa yang menyebabkan suka dan tidak suka? Sang Buddha menyatakan karena canda, keinginan, yang ini sinonim dengan tanha, nafsu keinginan. Karena masih adanya nafsu keinginan, maka muncul suka dan tidak suka. Itulah kenapa berbagai macam kesenangan indrawi ini, kalau ini menjadi ukuran sebagai kebahagiaan, yang ada adalah kita memunculkan suka dan tidak suka. Dan kalau sudah muncul suka dan tidak suka, berbagai macam kotoran batin itu bisa muncul. Dan kalau kotoran batin sudah muncul, maka perilaku kita, tindakan kita cenderung melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kemoralan. Kejahatan akan dilakukan. Seseorang saling bertengkar, bahkan saling membunuh hanya demi untuk kesenangan indrawi. Seseorang bisa berbohong, bisa memecah belah mereka yang sudah bersatu, itu hanya karena apa? Kesenangan indrawi. Itu semua disebabkan karena mengukur kebahagiaan dari kesenangan indrawi. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, lantas sesungguhnya kebahagiaan apakah yang Sang Buddha menawarkan kepada kita, yang Sang Buddha mengajarkan kepada kita? Apakah kebahagiaan yang hanya karena kesenangan indrawi, atau ada kebahagiaan yang lain? Nah, disinilah suatu saat ada sebuah pertanyaan. Pada zaman Sang Buddha ada seorang raja bernama Raja Pastinadi. Ia adalah seorang raja besar yang memerintah salah satu kerajaan yang besar bernama Kosala. Raja Pastinadi ini sangat dekat dengan Sang Buddha, karena kerajaannya itu tidak jauh dari salah satu wihara yang terkenal pada zaman Sang Buddha, yang tidak lain adalah Jetavana, wihara yang dibangun oleh Anathapindika. Maka setiap kali ada masalah, Raja Pastinadi ini pasti akan datang menemui Sang Buddha untuk berkonsultasi. Dan karena keyakinan terhadap Sang Buddha, ia pun juga walaupun seorang raja suka bermeditasi. Dan suatu kali ketika beliau sedang bermeditasi, muncul sebuah pemikiran. Sesungguhnya siapakah di dunia ini yang paling ia cintai? Dan setelah direnung-renungkan, kemudian dia tahu, melihat bahwa yang paling dicintai tidak lain adalah dirinya sendiri. Tetapi kemudian muncul lagi sebuah perenungan. Kalau betul-betul mencintai dirinya sendiri, lantas apa yang harus dilakukan sebagai tanda mencintai dirinya sendiri? Siapakah yang sesungguhnya mencintai dirinya sendiri, dan siapakah yang sesungguhnya tidak mencintai dirinya sendiri? Walaupun dia bilang, saya mencintai dirinya sendiri, tapi sesungguhnya tidak mencintai dirinya sendiri. Maka muncul sebuah perenungan, muncul sebuah pemikiran.
bahwa mereka yang betul-betul mencintai dirinya sendiri adalah mereka yang menjaga ucapannya, menjaga perbuatannya, dan menjaga pikirannya. Dan sementara mereka yang tidak menjaga ucapannya, menjaga perbuatannya, dan menjaga pikirannya adalah mereka yang sebenarnya tidak mencintai dirinya sendiri. Walaupun mereka berpikir, mereka mengatakan mereka mencintai dirinya sendiri, tetapi sesungguhnya mereka tidak mencintai dirinya sendiri. Nah, dengan pemikiran demikian, Raja Pasenadi langsung datang menemui Sang Buddha yang pada waktu itu berada di Jetawana, mengungkapkan pemikirannya. Dan apakah benar pemikiran yang dia pikirkan? Sang Buddha mengatakan bahwa pikiran atau gagasan yang muncul pada pikiran Raja Pasenadi ini adalah benar. Orang yang benar-benar mencintai dirinya adalah orang yang menjaga ucapannya, menjaga perbuatan jasmaninya, dan menjaga pikirannya. Dan sementara orang yang walaupun mengatakan mencintai dirinya sendiri tetapi sesungguhnya tidak mencintai dirinya sendiri adalah orang yang tidak menjaga ucapan, perbuatan jasmani, dan ataupun pikirannya. Kenapa? Karena orang demikian adalah orang yang sedang melakukan tindakan yang membawa kepada penderitaan. Dan bahkan orang yang melakukan kejahatan demikian, yang tidak menjaga ucapan, perbuatan, dan pikirannya adalah seseorang yang pada waktu itu sedang menderita. Maka Sang Buddha dalam khotbah tersebut menyampaikan seperti yang di depan saya sampaikan, saya kutip dari khotbah tersebut. Setelah seseorang mengetahui bahwa dirinya sendiri yang paling ia cintai, maka janganlah berasosiasi dengan kejahatan. Artinya jangan melakukan kejahatan. Kalau sudah tahu bahwa dirinya adalah yang dia cintai, maka jangan melakukan kejahatan. Mengapa? Nahitang sulabang hoti sukang dukada karina. Karena seseorang yang melakukan kejahatan sangatlah sulit untuk mendapatkan kebahagiaan. Alih-alih kebahagiaan yang diperoleh, malahan penderitaan yang akan dia peroleh. Nah, oleh sebab itu, kalau tadi ukuran seseorang mendapatkan kebahagiaan itu hanya karena mendapatkan kesenangan indrawi, tanpa memikirkan sisi baik dan buruknya, tanpa kemudian mempertimbangkan nilai kemoralan yang harus dia lakukan, yang penting mendapatkan kesenangan indrawi, maka orang demikian sesungguhnya adalah orang yang menderita. Karena dengan mengukur kebahagiaan hanya dari kesenangan indrawi, kejahatan bisa dilakukan. Dan kalau kejahatan itu sudah dilakukan, maka penderitaan itu pasti akan menyertai. Dan itulah kenapa bahwasanya kebaikan inilah yang harus dilakukan agar kita mendapatkan betul-betul kebahagiaan. Seseorang boleh mendapatkan kekayaan, kenapa tidak? Itu memang kesenangan indrawi. Seseorang boleh mendapatkan keterkenalan, kenapa tidak? Seseorang boleh mendapatkan wajah yang cantik, wajah yang tampan, kenapa tidak? Tetapi peroleh, dapatkan itu semua tanpa melupakan nilai-nilai kemoralan. Itu yang disampaikan Sang Buddha. Bukan orientasinya adalah kesenangan indrawi semata, tetapi bagaimana mendapatkan semua itu juga dengan syarat tidak melupakan nilai-nilai kemoralan. Dan kalau sudah demikian, maka kebahagiaan yang diperoleh itu tidak semata-mata karena objek yang sifatnya eksternal,
Tidak semata-mata karena kekayaan, tidak semata-mata karena kekuasaan, popularitas, tidak semata-mata karena mungkin wajah yang rupawan, tidak demikian, tetapi karena apa? Kebajikan yang dia lakukan. Kalau orientasinya adalah yang sifatnya materi, berarti semua orang yang kaya raya pasti bahagia. Tetapi kenyataannya tidak. Tidak semua orang yang kaya itu pasti bahagia. Tidak semua. Bahkan bisa bosan juga. Kalau kemudian kebahagiaan itu adalah kalau sudah mendapatkan kekuasaan, berarti orang yang berkuasa, orang yang memerintah, orang yang punya power pasti bahagia. Ternyata tidak juga. Mereka juga bisa masih stres, depresi, karena kekuasaannya harus mempertahankan. Mungkin banyak musuh yang juga ingin mengambil kekuasaannya, stres juga. Kalau kemudian ukuran kebahagiaan adalah popularitas, berarti orang yang populer, orang yang terkenal pasti bahagia. Ternyata tidak juga. Kita menemukan ada beberapa orang yang sudah terkenal, para artis, aktor yang ternyata meninggal bunuh diri. Padahal sudah terkenal, tetapi ternyata kita tidak tahu bahwa keterkenalan itu tidak menjadi ukuran dia bahagia. Banyak yang meninggal bunuh diri. Artinya kebahagiaan yang harus dicari bukan kebahagiaan yang semata-mata dari eksternal, tetapi lebih dari dalam, dari perilaku yang kita jaga. Kalau seseorang menjaga perilakunya, baik ucapan, perbuatan jasmani dan pikiran, itulah yang sesungguhnya adalah sumber kebahagiaan. Kalau kita membaca misalnya Manggala Sutta, khotbah tentang berkah, banyak berkah yang ditunjukkan oleh Sang Buddha, yang itu adalah kebahagiaan. Dan ternyata berkah yang ditunjukkan oleh Guru Agung kita Sang Buddha itu bukan masalah oh kamu mendapatkan kekuasaan, kamu bahagia, itu berkah. Kamu mendapatkan popularitas, kamu mendapatkan berkah, kamu mendapatkan kekayaan, kamu mendapatkan berkah. Tidak. Ternyata adalah kebajikan-kebajikan itu yang sifatnya adalah aktif, sebuah tindakan, itulah yang sesungguhnya disebut sebagai berkah. Pujaca pujalianang eta manggalamutamang. Kalau kita mau menghormat kepada yang patut dihormati, itulah berkah bagi kita. Mata pitu upadanang eta manggalamutamang. Kalau Anda sebagai seorang rumah tangga menyokong orang tua, ibu dan ayah, itulah yang disebut sebagai berkah. Buta darasa sanggahu menyokong anak istri, itulah sebagai berkah. Dananca damat carianca, suka berdana, hidup sesuai dengan dhamma, itulah sebagai berkah. Berkah itu adalah ketika kita melakukan kebajikan. Kebahagiaan itu adalah ketika kita melakukan kebajikan, menjaga ucapan kita, menjaga perbuatan kita, menjaga pikiran kita. Itulah yang sesungguhnya disebut sebagai berkah, sebagai kebahagiaan yang sebenarnya. Orang kaya belum tentu bahagia, walaupun bahagia tapi belum tentu bahagia. Tetapi orang yang berbuat kebajikan pasti bahagia. Orang yang menjaga perbuatannya pasti bahagia. Dan itulah ukuran yang harus kita lakukan untuk mendapatkan apa itu kebahagiaan. Oleh karena itu, kita sebagai umat Buddha, agar kita betul-betul mendapatkan kebahagiaan yang sesuai dengan Dhamma, setidaknya kalau kita tidak hafal semua ajaran Sang Buddha, setidaknya 3 poin ini yang sering kita dengar harus kita lakukan. Yang pertama adalah sabbapa pasa akaranang. Kita mengupayakan untuk tidak melakukan apapun kejahatan, apapun tindakan, apakah melalui ucapan, melalui perbuatan jasmani yang merugikan diri sendiri ataupun makhluk lain.
Secara simpel, sederhana adalah kita berjuang, berusaha untuk menjaga latihan kemoralan kita. Anda sebagai seorang rumah tangga menjaga setidaknya adalah latihan mempraktikkan 5 sila. Tidak membunuh. Jangankan membunuh, melukai saja hendaknya jangan dilakukan. Tidak mengambil apa yang tidak diberikan. Tidak melakukan tindakan asusila, perzinahan, tidak berbohong, tidak menggunakan apapun hal yang bisa menimbulkan lemahnya kesadaran. Nah, kalau menghindari hal-hal yang sifatnya buruk atau tidak melakukan kejahatan ini sudah pasti membawa kepada kebahagiaan. Karena segala bentuk, sekali lagi, penderitaan, konflik, pertengkaran muncul dari sebuah kejahatan. Kalau kita menghindari kejahatan, kita tidak melakukan kejahatan, kita akan bahagia untuk diri kita, dan kita memberikan kebahagiaan untuk makhluk yang ada di sekitar kita. Tetapi akan lebih baik lagi bahwasanya kita tidak hanya sekedar menghindari apa yang tidak baik. Lebih dari itu adalah yang kedua, kita isi dalam kehidupan kita agar kita betul-betul mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya adalah dengan kita senantiasa mengisi hidup kita dengan kebajikan. Kusalasu pasampada, melakukan apapun kebajikan, apapun hal yang bermanfaat, baik untuk diri kita maupun untuk orang lain. Yang paling sederhana adalah kita berbagi. Apa yang Anda miliki, yang baik, yang bermanfaat, yang tidak merugikan, dibagikan untuk kebahagiaan orang lain. Kalaupun seandainya tidak untuk secara luas, paling tidak adalah untuk dimulai dari sekitarnya. Kalau Sang Buddha menyampaikan seorang berumah tangga seumpamanya telah mendapatkan kekayaan dengan keringatnya sendiri, kekayaan yang diperoleh dengan cara yang benar, maka apa yang harus dia lakukan untuk menjadikan kekayaan tersebut tidak sekedar materi, tetapi juga adalah kebahagiaan yang nanti akan dibawa setelah kematian. Maka berbagilah. Dan siapa yang patut layak untuk mendapatkan kekayaan tersebut, mendapatkan kebahagiaan dari kekayaan yang telah diperoleh? Tentu pertama adalah diri sendiri. Atanang suketi bineti. Jadi tidak kikir untuk diri sendiri, karena ada kalanya orang yang punya kekayaan tetapi masih kikir bahkan untuk dirinya sendiri. Jangankan untuk orang lain, dirinya sendiri saja masih kikir. Nah, maka yang pertama adalah at-tanang suketi binati, memberikan kebahagiaan, kepuasan untuk dirinya sendiri. Lantas siapa lagi? Adalah untuk orang tua, mata pitunang suketi binati. Nah, jadi berangkat dari diri sendiri kemudian ke orang yang paling dekat. Kalau tidak sampai yang jauh-jauh, paling tidak adalah yang paling dekat, yaitu adalah orang tua, mata pitunang suketi binati. Memberikan kebahagiaan, kepuasan untuk ibu dan ayah, orang tua. Lantas siapa lagi? Putra darasa suketi binati, memberikan kebahagiaan, kepuasan untuk anak dan istri, masih lingkungan keluarga. Lantas siapa lagi? Nyatinang suketi binati, untuk kerabat, orang yang pasti punya hubungan darah, mungkin saudara, ya mungkin mereka mendapatkan kesulitan dalam hidup mereka, Anda punya sesuatu yang berlebih, berkecukupan, bisa membantu mereka. Lantas siapa lagi? Adalah untuk para tamu, ati tinang suketi binati, sudah mulai nyebar keluar. Kemudian siapa lagi? Kalau zaman Sang Buddha, zaman sekarang, ya zaman Sang Buddha, Brahmana samananang suketi binati, untuk para Brahmana dan juga para pertapa. Artinya, kalau tidak bisa sampai jauh, mulai dari yang paling dekat. Anda hidup menyokong orang tua, menyokong anak istri, itu juga kebajikan. Itu salah satu hal yang sangat dianjurkan oleh Guru Agung kita Sang Buddha. Dan
Ditambah lagi untuk kerabat, untuk para tamu yang datang, untuk para pertapa, memberikan apa yang Anda miliki untuk kebahagiaan orang lain. Jadi tidak hanya menghindari, yang penting kan saya menghindari kejahatan, saya tidak mencuri. Tetapi kalau kemudian tidak berbagi, itu masih kurang cukup. Selain kita tidak mencuri, kita menghindari mengambil apa yang tidak diberikan, kita pun juga mencoba untuk berbagi kepada mereka yang membutuhkan, dimulai dari yang paling dekat. Kalau tidak bisa atau belum bisa, ke yang jauh, yang paling dekat. Tentu selain kita menghindari pembunuhan, kita pun juga harus bersikap lemah lembut, tidak arogan, bersikap dengan penuh kasih sayang terhadap makhluk lain. Dan juga tentunya selain Anda sebagai berumah tangga menghindari tindakan asusila, Anda pun juga berusaha untuk menjadi suami istri yang baik. Artinya apa? Tidak hanya sekedar bersenang-senang. Dalam ajaran Buddha, berumah tangga itu tidak hanya sekedar hidup berumah tangga itu hanya untuk memenuhi kesenangan indera, tetapi mencoba untuk saling menyokong, saling mendukung satu sama lain di dalam hal yang baik. Seperti apa? Di dalam sadar keyakinan. Artinya Anda mengingatkan satu sama lain, suami dan istri, untuk terus mengembangkan keyakinan. Di dalam kemoralan, mengingatkan satu sama lain untuk memperhatikan kemoralan. Mengingatkan satu sama lain untuk selalu berbagi cagak. Mengingatkan satu sama lain untuk mengembangkan kebijaksanaan. Jadi tidak hanya sekedar saya sudah menghindari tindakan asusila, tidak. Tapi lebih dari itu adalah bagaimana satu sama lain juga saling menyokong, saling mendukung di dalam hal-hal yang baik. Dan tentunya tidak hanya menghindari ucapan yang tidak benar, tapi juga berusaha mengumandangkan, menyebarkan sebuah kebenaran, mengucapkan apa yang benar, yang sesuai dengan fakta, mengucapkan yang paling penting lagi adalah hal yang tidak bermanfaat. Maksudnya hal yang bermanfaat, mengucapkan hal yang bermanfaat itu yang paling penting. Ini menjadi tolak ukur bahwasanya ucapan yang diajarkan Sang Buddha adalah ucapan yang bermanfaat. Karena apa? Kadangkala walaupun itu benar, itu sesuai dengan fakta, kalau itu tidak bermanfaat, itu merugikan, itu juga tidak layak, tidak patut untuk kita ucapkan. Kalaupun itu benar, itu sesuai dengan fakta, tapi begitu kita ucapkan ternyata memecah belah. Seperti contoh adalah sekarang mudah sekali di media sosial. Seringkali orang tanpa berpikir panjang, begitu ada informasi tertentu langsung share, langsung dibagikan. Tidak mempertimbangkan apakah yang saya share ini nanti memberikan manfaat atau tidak. Apakah menimbulkan perpecahan, kontroversi atau tidak. Memang itu fakta. Itu nyata, itu benar, itu sebuah peristiwa yang bukan kebohongan, memang itu benar. Tapi kalau ternyata ketika di-share, dibagi, membawa kepada perpecahan, maka jangan dilakukan. Karena ukuran dari kita mengucapkan kata-kata tidak hanya sekedar itu benar, itu sesuai dengan fakta, tetapi adalah karena itu bermanfaat. Baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Nah, itu harus kita lakukan. Maka Sang Buddha menyampaikan ada dua jenis orang, Sappurisa dan Sappurisatara. Ada orang yang baik dan ada juga orang yang lebih baik dari orang baik tersebut. Nah, orang baik adalah orang yang dia mempraktikkan apa yang baik untuk dirinya sendiri. Itu adalah orang baik. Tetapi orang yang lebih baik dari orang yang baik tersebut adalah selain dia mempraktikkan untuk dirinya sendiri, dia pun juga menganjurkan untuk orang lain. Artinya dalam hal ini adalah tidak hanya kita menghindari apa yang buruk, tapi kita pun juga mengucapkan, menganjurkan, mendorong orang lain untuk melakukan apa yang baik yang kita juga mempraktikkan. Termasuk di sini adalah mengucapkan ucapan-ucapan yang bermanfaat.
Nah, semua ini adalah kebajikan yang harus kita munculkan. Dua ini. Dan ditambah yang penting lagi adalah yang ketiga, satcita pariyo dapanang, yaitu kita berusaha untuk senantiasa membersihkan apapun kotoran yang ada dalam batin kita. Kenapa? Karena kita semua tahu, umat Buddha tahu bahwasanya kebahagiaan dan penderitaan sesungguhnya semua berangkat dari pikiran. Ketika seseorang pikirannya dijaga dengan baik, maka ucapan dan perbuatannya juga menjadi baik. Dan ketika pikiran, ucapan, perbuatannya menjadi baik, maka tentunya kebahagiaan itu yang pasti akan diperoleh. Akan tetapi sebaliknya, ketika pikirannya tidak dijaga, dibiarkan dikuasai oleh pikiran-pikiran yang buruk, maka akan termanifestasi ke dalam ucapan dan perbuatan jasmani. Ucapannya juga menjadi buruk, perbuatan jasmani juga menjadi buruk, dan pada akhirnya penderitaan yang pastinya akan mengikuti. Dan itu adalah hukum alam. Maka dalam hal ini, agar betul-betul kita mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya, adalah dengan senantiasa kita menjaga batin kita, tidak membiarkan pikiran buruk, kotoran batin menguasai batin kita. Dan dengan itu, itulah yang sebenarnya disebut dalam ajaran Buddha sebagai citta bawana atau meditasi atau pengembangan batin. Dan ini penting sekali, tidak hanya menghindari yang buruk melalui ucapan dan perbuatan jasmani, tidak hanya melakukan kebajikan-kebajikan melalui ucapan dan badan jasmani, tapi juga harus melakukan pengembangan batin atau citta bawana. Dan pengembangan batin di sini yang perlu Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian ketahui adalah tidak hanya Anda sekalian mengembangkan batin hanya ketika datang ke wihara. Ketika Anda duduk dengan posisi terpejam, duduk bersila, kemudian boleh dikatakan sebagai pengembangan batin. Tidak demikian. Ukuran pengembangan batin ini adalah sejauh mana setiap saat, setiap waktu kita menjaga batin kita. Tidak hanya pada saat duduk. Karena kalau seseorang berpikir bahwasanya pengembangan batin itu hanya ketika seseorang duduk bermeditasi, maka begitu ia tidak duduk bermeditasi, batinnya tidak akan dijaga. Maka wajar terkadang ada pertanyaan dari beberapa orang kepada kami para biku sering, kenapa Bante, ada seseorang yang konon katanya sudah sering kali bermeditasi, sudah ikut retreat meditasi berulang kali sampai 10 kali, tetapi kenapa kenyataan dalam kehidupan berumah tangganya kok tidak harmonis? Kenapa dia masih suka marah-marah, masih suka marah-marah tidak hanya kepada keluarga, kepada tetangga? Kenapa kata-katanya tidak terjaga? Padahal dia sudah sering bermeditasi, puluhan kali retreat meditasi. Kenapa bisa demikian? Ya bisa demikian, kenapa? Karena meditasinya hanya ketika retreat meditasi. Begitu keluar dari retreat meditasi, kembali batinnya tidak dijaga. Itu adalah kesalahan. Meditasi yang diajarkan oleh Sang Buddha adalah bukan sekedar pada saat kita duduk bermeditasi, tetapi sejauh mana kita menjaga batin kita dalam apapun aktivitas yang kita lakukan. Ketika Anda berada di luar wihara, Anda berada di luar retreat meditasi, dan Anda menjaga batinnya agar tidak terseret oleh kotoran batin, itulah meditasi. Bahkan ketika melihat, ketika mendengar, ketika membawi, ketika kita merasakan menggunakan lidah kita, ketika kita mendapatkan sentuhan berkenaan dengan jasmani dan kita menjaga batin kita, itulah yang sesungguhnya disebut sebagai meditasi.
Melihat seseorang, ada orang yang mungkin dulu pernah melakukan tindak kejahatan, merugikan kita, barangkali pernah mengucapkan kata-kata yang kasar terhadap kita. Begitu melihat orang demikian, muncullah gejolak pikiran, kemarahan muncul, ketidaksukaan muncul. Dan kalau pada waktu itu kita berusaha untuk menenangkan kemarahan tersebut, melihat orang yang pernah merugikan kita, kemarahan muncul, kita berusaha menenangkan kemarahan tersebut, mengendalikan kemarahan tersebut untuk tidak sampai keluar, tidak sampai berkembang, pada akhirnya menjadi tenang. Itu sendiri adalah citta bawana, itu meditasi. Jadi bukan sekedar duduk, kita mencoba untuk melenyapkan kotoran batin setiap saat, setiap waktu. Itu yang sesungguhnya disebut sebagai meditasi. Dan kalau kita bisa melakukan demikian, maka sepanjang waktu sebenarnya adalah citta bawana. Tidak hanya pada saat duduk bermeditasi. Dan ketika Anda ditanya berapa kali Anda bermeditasi setiap hari, Anda tidak akan pernah menjawab, oh 2 kali Bante, oh 3 kali Bante, oh 1 kali Bante, oh 1 minggu 1 kali Bante, setiap hari Minggu. Tidak demikian. Kenapa? Karena ukuran meditasinya tidak hanya duduk bermeditasi. Tapi kalau ukurannya itu hanya duduk bermeditasi, ya memang ditanya berapa kali meditasi sehari, 1 kali Bante, 2 kali Bante. Kenapa? Ukurannya duduk meditasi. Tapi meditasi yang diajarkan Sang Buddha sesungguhnya hendaknya diupayakan sejak bangun tidur sampai menjelang tidur, menjaga batin kita, itulah meditasi. Dan kalau itu demikian dilakukan, maka kita telah mempraktikkan sacitta pariyodhapanang, senantiasa untuk membersihkan batin dari kotorannya. Dan kalau 3 hal ini dilakukan, inilah ukuran yang membawa kepada kebahagiaan. Dan tidak hanya sekadar kebahagiaan duniawi, bahwa ini pun juga membawa kepada kebahagiaan spiritual yang nantinya tidak hanya membawa kepada kelahiran-kelahiran di alam-alam yang lebih baik, alam bahagia, bahkan membawa kebahagiaan yang tertinggi, yang tidak lain adalah pembebasan dari segala bentuk kelahiran, yang tidak lain adalah nibbana. Dan inilah kebahagiaan yang tertinggi. Dan kalau sekali lagi kita ditanya, manakah kebahagiaan kita sebagai umat Buddha yang kita cari? Maka kebahagiaan yang harus kita cari adalah kebahagiaan yang muncul dari menjaga ucapan kita, menjaga perbuatan jasmani kita, dan lebih dari itu adalah menjaga batin kita. Dan dengan cara tidak melakukan apapun kejahatan, senantiasa mengisi hidup kita dengan kebajikan, dan berusaha setiap saat, setiap waktu membersihkan batin kita dari kotorannya. Dengan demikian, kebahagiaan yang akan kita peroleh bukan sekadar kebahagiaan yang sifatnya kesenangan indrawi, tetapi adalah kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang sesuai dengan Dhamma. Itulah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang ingin saya sampaikan. Dan saya ucapkan selamat ulang tahun ke-31 untuk Vihara Dharmaratna. Semoga Vihara ini senantiasa memberikan kebahagiaan kepada siapapun yang datang ke sini, kebahagiaan yang sesuai dengan Dhamma, sesuai dengan ajaran Sang Buddha. Semoga kita semua maju dalam Dhamma, sabbe satta bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.